Hai, Risalah di sini. Teman-teman, kenapa kita masih percaya yang namanya dukun? Apa karena mereka itu sakti? Apa karena mereka itu bisa dipercaya menyembuhkan penyakit yang goib? Dari kasus pesulap merah dan Kang Samsudin, kita bisa percaya bahwa kemungkinan besar semua pengobatan dukun itu palsu. Tapi pertanyaannya di sini adalah kenapa masih ada aja orang yang percaya dukun? Oh, tenan. Dan kenapa ada juga orang yang setelah berobat ke dukun sembuh Oh, tenan. atau merasa dirinya lebih baik? Mari kita belajar efek placebo dari Gus. Kok Gus sih? Bukan Ustadz sih. Bukan Kiai juga. Kang aja ya. Dari awal juga saya panggil Kang kan. Oke, Kang. Mari kita belajar apa itu efek placebo dari Kang Samsudin. And welcome to Masalah Channel. Oh, tenan. 他はともかく爆裂魔法のことに関しては私は誰にも負けたくないのです行きます。 Sebelum ke Kang Samsudin, kita harus bahas dulu kenapa kita bisa sampai percaya ke yang namanya dukun. Harusnya nggak ada menghasilkan, kecuali ya dapatnya placebo ya, karena dapat keyakinan sendiri terus sembuhnya karena placebo, kepercayaan diri. Percaya diri. Kenapa percaya diri itu penting? Karena menurut definisi, percaya diri atau self-confidence yaitu meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang dirasa cukup efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapat yang kamu lontarkan. Dengan percaya diri, kita menimbulkan energi positif pada tubuh kita, membuat kita merasa lebih memiliki tenaga dan pikiran yang cukup untuk menghadapi suatu masalah, walaupun sebenarnya tubuh kita ya tetap gini-gini aja. Karena dengan percaya diri dalam artian mempengaruhi pikiran kita dapat mempengaruhi fisik kita juga. Kayak kamu yang lamban saat berlari, tapi tiba-tiba kamu bisa lari dengan kencang saat dikejar anjing yang tidak kamu kenali. Fisikmu sama saja, tapi pikiranmu mengatakan bahwa ini bahaya, aku harus lari. Dan kamu lari lebih kencang daripada biasanya. Karena terpengaruh pikiranmu, kekuatan fisikmu seolah meningkat. Oh, tenan. Pikiran selalu selaras dengan kinerja tubuh kita. Ketika kondisi pandemi dan kebetulan kamu sakit pilek dan batuk, kamu menduga bahwa kamu terkena COVID dan mulai merasakan bahwa tubuhmu lemas dan penyakitmu mulai semakin parah. Setelah dicek, ternyata kamu flu biasa. Tapi karena pikiranmu sedang kacau dan kamu percaya bahwa dirimu terlalu takut dengan COVID, tubuhmu seolah mengiyakan dan kamu membuat dirimu sendiri semakin sakit. Hal ini sama seperti pergi ke Kang Samsudin. Kamu menderita penyakit dan percaya bahwa bukan Ustadz juga. Bukan, kita panggil aja Kang. Kamu menderita penyakit dan kamu semisal percaya bahwa Kang Samsudin adalah orang yang benar-benar sakti. Oh, tenan. Maka kamu mendapatkan kepercayaan diri lebih atas penilaianmu bahwa dukun satu ini bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kamu merasa bahwa pengobatan medis tidak efektif dan akan lamban menangani penyakit yang kamu derita, maka pikiranmu mengarahkan bahwa kita coba saja pengobatan alternatif, dan sosok ini yang terbenak dalam pikiranmu bisa menyelesaikan masalahmu saat itu juga. Oh, tenan. Dan ketika kamu diobati, ajaibnya kepalamu keluar asap ketika dipegang. Kang Samsudin mengeluarkan paku dari kepalamu, dan setelah membaca mantra, dia memberikanmu sebuah aksesoris yang diyakini sama saktinya dengan dirinya untuk dibawa pulang olehmu. Dan kamu merasa percaya bahwa keputusanmu berobat ke Kang Samsudin adalah hal bagus dan pilihan yang tepat. Ya, dari awal sampai akhir, kamu sebenarnya membangun kepercayaan dirimu yang tinggi terhadap dukun, dan akhirnya tubuhmu mengiyakan energi positif yang kamu hasilkan dari rasa percaya dirimu ini, membuat tubuhmu cepat dalam beregenerasi dan lebih cepat mengobati dirinya sendiri atas penyakit yang kamu derita. Yap, kamu percaya bisa sembuh, maka kamu benar-benar bisa sembuh. Oh, tenan. Inilah yang kita sebut dengan efek placebo. Tindakan dukun sebenarnya tidak berpengaruh pada tubuhmu, hanya saja kamu tersugesti seperti orang yang terkena hipnotis dan percaya kalau dengan melewati serangkaian aktivitas perdukunan, kamu akan sembuh. Dan karena kamu percaya, tubuhmu lebih semangat karena dorongan energi positif yang kamu keluarkan dari rasa percayamu pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada efeknya. Efek percaya akan obat yang sebenarnya obat itu kosong. Itulah efek placebo. Menurutku, Kang Samsudin lebih pantas disebut sebagai motivator yang menggunakan berbagai macam tipu daya guna menyemangati mental pasiennya agar pasiennya mendapatkan self-confidence dan percaya mereka bisa sembuh dengan dorongan harapan dari tindakan Kang Samsudin alias PHP.
pemberi harapan palsu. Tapi di luar memberikan motivasi, menarik biaya yang tidak-tidak, menipu berbagai macam orang dari berbagai macam kalangan, bahkan kalangan menengah ke bawah, mengungkapkan nama KTP seseorang yang harusnya dirahasiakan, dan berjoget dengan jin, merupakan hal yang sangatlah keliru. Sebaik-baiknya pengobatan, hanya energi positif dari pikiranmu sendirilah yang dapat membuatmu cepat sembuh. Percaya akan dirimu sendiri, maka kamu bisa sembuh. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Kamu bisa membangun energi positif dengan membangun kepercayaan diri bahwa kamu bisa sembuh atas penyakitmu. Karena Tuhanlah yang bisa mendatangkan kesembuhan. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jauhi Samsudin, dekatkan diri kepada Tuhan, dan pengobatan yang tentunya harus benar-benar pengobatan. Tetaplah jadi manusia yang cerdas agar tidak mudah dirugikan oleh orang lain. Oh, tenan. Saya Risalah, spasiba. Potong rambut panjang jangan jadi. Udah selesai ya? Oke, sekarang aku mau tanya ke kalian, apa aja sih hal di luar sana yang terjadi mungkin aja karena efek placebo atau karena kekuatan pikiran kita? Misalnya aja, kalian pas lagi sakit-sakitan atau merasa capek, pas disemangatin pacar seketika sembuh. Atau apapun itu, silahkan tulis di komen. Saya tunggu. Sampai jumpa. Terima kasih, teman-teman.